Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, mari kita simak rekaman Cak Nun tentang peristiwa 98, di mana pada saat itu merupakan alasan kenapa Pak Harto mau turun dari jabatannya sebagai presiden, dan siapa saja yang menjadi tokoh inti di dalam turunnya Soeharto itu. Karena yang terlihat di televisi ya, dimana waktu itu terkenal ada 9 orang yang dipanggil ke istana, itu kalau versi Cak Nun itu ibaratnya seperti resepsi ya, sedangkan akadnya itu terjadi sebelum itu, beberapa hari sebelum itu. Oke, mari kita simak bareng-bareng ya, dan nanti kita akan memberikan ulasan seperti biasanya tentang apa hikmah dibalik cerita Mbah Nun berikut ini. Indonesia. Kalau dulu itu saya beresi karena musuhnya jelas, sasarannya jelas, nembaknya jelas. Kari tak parani Pak Harto. Sekarang saya selani dengan pertanyaanmu, apa yang diungkapkan kepada Pak Harto pada waktu itu? Yang Anda ketahui dan yang dunia ketahui dan semua kelas menengah maupun wartawan ketahui adalah resepsi ketika Pak Harto sudah mau turun. Tapi pada saat akad nikah, tidak ada yang tahu. Jadi Gus Dur tidak ikut-ikut. Gus Dur tidak tahu menau. Mohon izin saya ngomong terus terang. Jadi saya, Cak Nur, Pak Malik Fajar, Utomo Danyanjaya nggawe surat nang Pak Harto. Pak, sampean iki wis wayahe mudhun mergo iki sing ngetik aku. Mari runding terus tak tik. Nomor loro Pak Harto niki carane papat, sampean milih siji. Terus itu pada tanggal 16 Mei 1998, tanggal 17-nya kita publikan dulu, kita rilis dulu di hotel wisata. Tanggal 18 siang kita kasih ke Pak Harto melalui Mensesnek Saadillah Mursyid. Pak Saadillah Mursyid ngekekno suratku iku karo Cak Nur iku sing tanda tangan wong 5 ya rek ya. Gus Dur gak melok tanda tangan karena Gus Dur tidak tahu menau. Gus Dur itu hanya terlibat ketika besoknya itu kita minta sampai melok nyekseni gitu ya. Nah, jam 4 iku Pak Harto nrimo, terus dhek mikir-mikir, terus sembahyang maghrib, terus sembahyang isya. Mari isak telepon aku karo telepon Cak Nur. Cak, nggih kula manut nek kedah lengser sak menika, nanging kula nyuwun sampeyan kancani cek mboten ribut wong-wong niku. Akhirnya nggih nek ngoten kula dolekno wong 9 pisan mesisan. Ya, jadi seperti itu ya peristiwa. Kenapa sampai ada 9 orang yang dipanggil ke istana itu. Jadi yang membuat suratnya itu Cak Nur Wajid, Cak Nun sama Pak Malik Fajar sama siapa lagi tadi ya. Terus yang tanda tangan surat itu 5 orang, kemudian diserahkan kepada Pak Harto. Jam 4 Pak Harto menerima suratnya. Terus malamnya Pak Harto nelpon Cak Nun dan Cak Nur. Dari situ kemudian awal Pak Harto menyatakan kesanggupannya untuk mengundurkan diri. Itu di balik layar ya. Jarang orang yang tahu dan jarang sekali diberitakan di mana-mana. Ternyata di balik layar itu Cak Nun berperan sangat inti di situ. Dan seandainya Cak Nun adalah seorang yang ingin berkuasa, ingin kekuasaan, tentu Cak Nun tidak akan melakukan semua ini. Kita tahu sendiri ya, itu peranan Cak Nun bagaimana Pak Harto turun dari jabatannya dan 9 orang datang ke istana. Jadi sekarang jelas ya siapa tokoh inti dalam turunnya Pak Harto itu. Dan bahkan Cak Nun yang mengetikkan suratnya itu Cak Nun. Jadi yang mengetik suratnya itu Cak Nun. Cuman sayang sekali nggak dibacakan ya. Kalau ada enak, sebenarnya kita butuh data seperti ini ya, suratnya seperti apa, tanda tangannya bagaimana ya, kita sebenarnya butuh hal-hal seperti ini supaya kita tidak lupa terhadap sejarah, sebagai bukti otentik bahwa inilah orang-orang inti, tokoh-tokoh inti yang berperan di dalam lengsernya Pak Harto. Jadi Pak Harto itu kalau ada masalah-masalah darurat seperti ini yang dihubungi adalah Cak Nun. Bahkan Pak Harto pernah berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau ada apa-apa hubungilah
Cak Nun, karena Cak Nun itu orang tokoh nasional yang kalau mengkritik Pak Harto itu tanpa kepentingan apa-apa. Ya, sampai di sini saya kira bisa dimengerti ya. Karena bagaimanapun juga sejarah seringkali bersikap tidak adil terhadap fakta, terhadap kenyataan-kenyataan. Maka salah satu cara kita untuk mencari kebenaran adalah seperti ini, bertanya tentang apa di balik yang tampak. Karena sejarah itu seringkali ditulis oleh orang yang punya kekuasaan, orang yang punya media lah. Sekarang eranya di mana media ini banyak orang yang bisa bikin dengan akun YouTube atau akun apapun itu, orang bisa membuat dokumentasi tentang sejarah. Banyak orang bisa membuat dokumentasi tentang sejarah, maka sudah semestinya ya, kita menjadikan peristiwa-peristiwa masa lalu yang tersembunyi itu sebagai dokumen penting dalam sejarah. Dan ini juga memberikan pelajaran bagi kita, saya kira, bahwa untuk melihat sesuatu jangan hanya melihat sesuatu yang tampak saja, tapi lihatlah di balik sesuatu yang tampak. Karena sesuatu yang tidak terlihat itu bisa jadi dia justru memiliki peran yang lebih kunci daripada sesuatu yang terlihat. Disitulah salah satu penekanan di dalam Ma'iyah. Dalam Ma'iyah kita tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan sesuatu, kita tidak tergesa-gesa untuk melakukan judgement, tidak tergesa-gesa ya untuk menilai sesuatu yang ada di luar, melainkan kita coba menilai sesuatu yang ada di dalam. Tidak hanya yang tampak tapi juga yang tidak tampak. Tidak hanya yang ramai-ramai saja yang kita dengarkan, tetapi kesunyian juga kita dengarkan. Karena kebenaran itu seringkali terselip dalam kehidupan yang tidak tampak itu. Kalau kemarin di puisinya Cak Nun itu, bahwa yang namanya diam adalah teriakan yang keras ya, intinya seperti itu. Artinya jangan dikira bahwa yang tidak bersuara itu tidak punya suara. Dia bisa jadi punya suara, tetapi suaranya justru lebih benar daripada yang kelihatannya bersuara. Jadi kita dalam bermakyah diajari kepekaan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak terlalu nyaring untuk didengarkan. Ya, tentu saja ini pasti akan punya dampak terhadap paham-paham ekstremis. Kalau dalam Islam itu ekstremis itu kan dia hanya melihat sesuatu yang tampak-tampak saja, sehingga tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu juga ada sesuatu yang seharusnya dibaca. Misalnya orang seringkali bertanya, mana dalilnya, itu kan dia mempertanyakan orang lain ya, sedangkan dirinya sendiri tidak ditanyakan. Loh, bertanya seperti itu ada nggak dalilnya? Menanyakan dalil itu ada dalilnya atau tidak, dia lupa di situ ya. Jadi kalau orang hanya melihat sesuatu dari luarnya saja, tidak berusaha untuk melihat ke dalam, atau orang itu hanya melihat sesuatu di luar dirinya tanpa membaca dirinya, maka dia akan mudah sekali untuk melupakan kebenaran-kebenaran yang terselip di dalam sejarah. Nah, inilah ya salah satu hal yang seringkali diingatkan oleh Mbah Nun, saya kira, bahwa pokoknya kalau melihat sesuatu itu ya jangan berhenti. Belajar itu tidak berhenti. Jangan hanya melihat yang terdengar, melihat yang tampak saja. Karena di balik sesuatu itu pasti mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang kita tidak tahu. Ya, kalau 9 orang itu semua orang tahu siapa, bahwa tokoh ketika Pak Harto lengser itu ada 9 orang yang turun. Semuanya tahu. Terus ada demonstrasi mahasiswa, semua juga tahu. Ada istilah tokoh reformasi, ya banyak orang yang tahu.
Nah, tetapi sebelum kejadian itu, siapa yang memberikan saran Pak Harto untuk turun yang berupa surat, kemudian ditandatangani oleh 5 orang di situ. Nah, itu yang tidak banyak orang tahu. Dan sayang sekali kalau hal ini diingkari dalam sejarah, itu sayang sekali. Eman-eman jika ada kebenaran yang kemudian tidak terekspos. Dan kalau misalnya ada di antara panjenengan yang barangkali mengetahui ya, rujukan referensi surat tersebut, ya, kalau mungkin masih ada surat yang ditulis oleh Cak Nun itu, yang diketik oleh Cak Nun itu, kalau ada yang tahu silakan komentar, dan silakan bila tidak keberatan ya dikirim ke email lah, di deskripsi itu ada ya. Atau panjenengan misalnya mengupload sendiri juga tidak masalah. Yang kita butuhkan adalah kebenaran untuk kita semua, supaya kita bisa tahu. Supaya kita tidak kehilangan sejarah, jejak sejarah itu, supaya kita tidak kehilangan. Karena sampai detik ini pun masih ada, atau mungkin ada banyak atau enggak ya, suara-suara yang menganggap Cak Nun itu sebagai corongnya Orde Baru, corongnya Cendana. Itu masih ada orang seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa untuk menghadapi seseorang itu butuh yang namanya strategi. Butuh strategi. Makanya kenapa Cak Nun tidak mengundang Pak Amin Rais. Jadi yang memberikan saran 9 orang itu Cak Nun. Ketika Pak Harto menelpon Cak Nun, ya sudah Cak, saya mau mundur asalkan jenengan dampingi supaya tidak ada kerusuhan. Nah, itu. Terus Cak Nun kemudian berinisiatif, oke kalau begitu sekalian kita kumpulkan tokoh-tokoh tua yang lain, orang-orang sepuh dipanggil. Itu Cak Nun yang memilih siapa-siapa mereka. Ya. Kenapa Pak Amin Rais tidak diundang? Karena Pak Amin Rais itu terkenal keras. Kalau bahasanya Cak Nun, Pak Amin Rais itu ibaratnya harimau. Nah, sedangkan Pak Harto itu rajanya harimau, rajane macan. Jadi kalau misalnya macan melawan macan, ya yang jelas yang menang ya yang rajanya macan itu yang menang. Ya, tapi kalau dihadapi dengan seperti lalat, ya Cak Nun berperan seperti lalat, maka aman. Kan gitu. Itu salah satu strategi saja untuk mendekati penguasa yang otoriter. Tidak harus dilawan secara frontal, tetapi dilawan secara efektif. Dan ternyata Pak Harto itu orang yang mendengarkan apa kata-kata Cak Nun. Itu loh. Kan katanya kalau merubah penguasa itu katanya tidak boleh secara frontal, secara kudeta atau sebagainya. Cak Nun sudah melakukan itu kepada Pak Harto. Cak Nun tidak frontal tapi mempengaruhi secara halus sehingga Pak Harto mau melakukan apa yang disarankan oleh Cak Nun, yaitu apa? Turun dari jabatannya sebagai presiden yang sudah 30 tahun ya, 32 tahun ya. Begitu ceritanya ya. Ini kepekaan yang dilatih dalam Ma'iyah, yaitu dibalik sesuatu yang tampak itu sebenarnya apa yang terjadi. Karena kalau hanya melihat yang tampak saja nanti bisa jadi ekstremis. Kalau di dalam Islam itu ya kelompok Salafi Wahabi itulah. Salafi Wahabi ya repot. Mereka begitu jelas penglihatannya kepada kelompok di luar dirinya, tapi mereka tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Mengatakan orang lain nggak punya dalil, mengatakan orang lain itu bid'ah, tapi dia sendiri sebenarnya melakukan hal yang sama. Dia bid'ahkan orang lain tapi tidak sadar dia sendiri melakukan hal yang menurut kriteria dia itu bid'ah sebenarnya. Itu loh. Memberikan cermin untuk orang lain tapi dirinya sendiri tidak mau bercermin. Ya, dan di Ma'iyah itu sangat diantisipasi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.